Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Joanna Natalia Sumamura. Saya dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 14. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai SPLTV, determinan dari sebuah matriks. Yuk teman-teman, simak sama-sama. Nah teman-teman, udah ada yang tahu belum apa sih penjelasan dari determinan pada sebuah matriks sendiri? Kalau belum, yuk simak penjelasan singkat berikut. Nah, teman-teman semua, determinan matriks sendiri memiliki arti sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Bukan hanya itu, determinan matriks hanya dapat ditentukan pada matriks persegi. Determinan dari matriks A dapat dituliskan dalam bentuk det A atau yang seperti ini. Nah, teman-teman, untuk menentukan suatu determinan pada sebuah matriks terdapat dua aturan berdasarkan jenis ordonya. Nah, dalam menentukan determinan dari sebuah matriks terdapat dua ordo, yaitu 2x2 serta 3x3. Nah, sekarang kita akan membedakan perbedaan antara dua ordo dalam penentuan suatu determinan dalam sebuah matriks, yaitu perbedaan antara ordo 2x2 dan ordo 3x3. Di ordo 2x2, determinan pada sebuah matriks persegi dapat dihitung dengan cara berikut. Determinan A sama dengan dalam kurung A, B menyamping, dan dilanjutkan dengan C, D sama dengan A kali D dikurang B kali C. Lalu di ordo 3x3 terdapat sebuah langkah-langkah dalam penyelesaian suatu determinan pada sebuah matriks dengan tipe ini. Teman-teman, sebelumnya, yuk perhatikan gambar ordo 3x3 yang terdapat di presentasi video ini. Pertama, kita harus meletakkan dulu kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan garis vertikal determinan. Lalu yang kedua, jumlahkan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen yang sejajar diagonal utama pada arah kanan, kemudian kurangi dengan jumlah hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal samping dengan elemen-elemen yang sejajar dengan gambar diagonal pada tabel ordo 3x3. Lalu setelah itu tinggal kita jabarkan seperti ini dengan dua cara. Yang pertama, determinan A sama dengan dalam kurung A kali E kali I ditambah dalam kurung B kali F kali G ditambah dalam kurung C kali D kali H, lalu kurang dalam kurung C kali E kali G dikurang dalam kurung A kali F kali H dikurang dalam kurung B kali D kali I. Atau bisa juga dengan langkah determinan A sama dengan dalam kurung A kali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C D kali D kali H, lalu dikurang dalam kurung C kali E kali G ditambah A kali F kali H ditambah B kali D kali I. Nah, bisa dilihat ada dua cara dalam penjabaran. Tetapi saya pribadi lebih suka penjabaran dengan cara yang pertama, yang determinannya sama dengan dalam kurung A kali E kali I ditambah dalam kurung B kali F kali G ditambah dalam kurung C kali D kali H dikurang dalam kurung C kali E kali G dikurang dalam kurung A kali F kali H dikurang dalam kurung B kali D kali I. Karena menurut saya lebih terorganisir, tetapi sekali lagi dua cara ini bisa dipilih oleh teman-teman yang menonton, dan menurut teman-teman semua cara mana yang lebih baik untuk teman-teman. Nah teman-teman, setelah menyimak penjelasan kita tadi, yuk mari kita bahas soal mengenai determinan matriks bersama-sama. Di sini saya ingin mengangkat soal determinan matriks berdasarkan situasi yang terjadi. Karena sudah masa pandemi COVID-19, Joan, Mina, dan Nina memutuskan untuk membeli sebuah perlengkapan yang bermanfaat di masa pandemi ini, seperti masker, hand sanitizer, serta tisu basah. Joan membeli 2 box masker, 2 hand sanitizer, dan 1 tisu basah dengan harga Rp50.000, sedangkan Mina membeli 3 box masker, 1 hand sanitizer, dan 1 tisu basah dengan total harga Rp40.000, sedangkan Nina membeli 1 box masker, 3 hand sanitizer, serta 2 tisu basah dengan total harga yaitu Rp70.000. Maka tentukanlah bila masker sejumlah 2 box, 3 hand sanitizer, serta 4 tisu basah. Pertama-tama diketahui box maskernya sebagai X, hand sanitizer sebagai Y, dan tisu basah sebagai Z. Pertama-tama kita urutkan dulu dari Joanna, Mina, dan Nina. Jadi, punya Joan 2X tambah 2Y plus 1Z sama dengan Rp50.000, Mina 3X plus 1Y plus 1Z sama dengan Rp40.000, dan Nina 1X plus 3Y plus 2Z sama dengan Rp70.000. Maka mula-mula bila diubah dalam matriks, jadinya dalam kurung 221 menyamping 311 dan 132, lalu dengan diketahui X, Y, Z sama dengan 50.000, 40.000, serta 70.000.
Di sini karena angkanya besar, jadi saya bagi dengan 10.000 agar dengan tujuan lebih mudah saat mencari sebuah determinan. Jadinya dalam kurung 221, 311 dan 132 dengan diketahui X, Y, Z jadinya 5, 4, 7. Nah, sekarang kita tinggal mencari sebuah determinannya. Berarti dalam kurung 221 lalu 311 dan 132 dengan menaruh kolom 1 dan 2 di sebelah kanan, yang dimana 231 dan 311. Setelah itu kita coret arah dengan arah diagonal sejajar ke kanan dan juga ke kiri. Lalu setelah itu kita tinggal masukkan rumus determinannya, di mana bila ke kanan berarti dijumlah, sedangkan ke kiri berarti dikurang. Jadinya determinan sama dengan dalam kurung 2 dikali 1 dikali 2, ditambah dalam kurung 2 kali 1 dikali 1, ditambah dalam kurung 1 kali 3 kali 3, dikurang dalam kurung 1 kali 1 kali 1, dikurang dalam kurung 3 kali 1 kali 2, dikurang dalam kurung 2 kali 3 kali 2. Jadinya 4 tambah 2 tambah 9, dikurang 1 dikurang 6 kurang 12, jadinya minus 4. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pencairan determinan pada X, Y, dan Z. Pada determinan DX, matriks yang diketahui adalah 5, 4, 7, 2, 1, 3, dan 1, 1, 2. Sebelum itu, karena yang ditanya adalah DX, maka perhatikan di matriks bagian kolom X. Sebelumnya, determinan yang kita ketahui adalah 5, 4, 7. Maka pada kolom X, kita ubah menjadi determinan yang tadi kita dapat. Karena di sini tujuannya adalah untuk mencari determinan pada X. Lalu setelah itu, jangan lupa kita masukkan kolom 1 dan 2 di sebelah kanan matriks, agar bisa mencoret menyamping ke kanan, lalu tinggal kita coret setelah itu. Diingat bahwa jika kita menyoret menyamping ke kanan, maka nilainya plus, sedangkan ke kiri nilainya minus. Maka determinan pada X sama dengan dalam kurung 5 kali 1 kali 2, ditambah dalam kurung 2 dikali 1 kali 7, ditambah dalam kurung 1 kali 4 kali 3, dikurang dalam kurung 7 kali 1 kali 1, dikurang dalam kurung 3 kali 1 kali 5, dan dikurang dalam kurung 2 kali 4 kali 2. Maka hasilnya sama dengan 10 ditambah 14 ditambah 12, dikurang 7, dikurang 15, dan dikurang 16. Jadi hasilnya minus 2. Selanjutnya, kita akan mencari determinan pada Y. Sifatnya hampir sama dengan determinan X, di mana pada kolom Y kita akan ubah pada hasil determinan di slide sebelumnya, di mana matriks Y sama dengan 2, 3, 1, 5, 4, 7, 1, 1, 2. Lalu di sebelah kanan kita tulis kembali kolom 1 dan 2. Setelah itu kita coret, maka determinan sama dengan 2 kali 4 kali 2 ditambah dalam kurung 5 dikali 1 kali 1, ditambah dalam kurung 1 dikali 3 kali 7, dikurang dalam kurung 1 dikali 4 kali 1, dikurang dalam kurung 7 kali 1 kali 2, dikurang dalam kurung 2 dikali 3 dikali 5. Jadi sama dengan 16 ditambah 5, ditambah 21 dikurang 4, dikurang 14, dikurang 30 sama dengan minus 6. Terakhir pada determinan Z. Sama seperti determinan X dan Y, jadi tinggal kita masukkan lagi determinan yang kita ketahui sebelumnya, yaitu 5,47, lalu kita masukkan di kolom Y. Setelah itu jangan lupa untuk kita coret menyamping ke kanan dan ke kiri. Maka determinannya sama dengan dalam kurung 2 dikali 1 dikali 7, ditambah dalam kurung 2 dikali 4 dikali 1, ditambah dalam kurung 5 dikali 3 dikali 3, dikurang 1 dikali 1 kali 5, dikurang dalam kurung 3 dikali 4 dikali 2, dikurang dalam kurung 7 kali 3 kali 2. Maka sama dengan 14 ditambah 8, ditambah 45, dikurang 5, dikurang 5, dikurang 24, dikurang 42, sama dengan minus 4. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai X, Y, dan Z. Tadi kita sudah mengetahui nilai determinan pada masing-masing. Sebelum menentukan nilai X, Y, Z, kita bisa menggunakan rumus yang terdapat di kanan bawah. Tertulis bahwa bila kita ingin mencari suatu bilangan, misalnya X, maka kita bisa gunakan rumus X sama dengan determinan X per determinan. Begitulah seterusnya. Oh ya, hanya tambahan saja, bahwa jika kita ingin menggunakan rumus ini, pastikan kita sudah menentukan determinan pada sebuah bilangan ya, teman-teman. Lanjut, maka X sama dengan determinan X per determinan, sama dengan minus 2 per minus 4. Lalu kita kecilkan jadi 1 per 2.
Karena tadi bilangan determinan yang diketahui awalnya seharusnya puluhan ribu, dan saya kecilkan dengan cara dibagi 10.000. Nah, teman-teman, untuk mencari hasil pada X, ini harus sama bentuknya dengan awal tadi. Karena tadi determinannya adalah 50.000, 40.000, dan 70.000, dan saya kecilkan dengan bagi 10.000 agar lebih mudah, maka di sini saat saya mencari X, teman-teman jangan lupa kembalikan lagi dengan cara dikalikan dengan tadi yang kita pinjam. Jadinya, 1/2 dikali 10.000. Ingat, 10.000 adalah yang tadi saya pinjam, maka hasilnya adalah 5.000. Begitu pula dengan Y, maka determinan Y per determinan sama dengan minus 6 per minus 4, sama dengan 3/2X, dikali 10.000, sama dengan 15.000. Kalau Z sama dengan determinan Z per determinan, sama dengan minus 4 per minus 4. Lalu kita kecilkan jadi 1 dikali 10.000 sama dengan 10.000. Nah, pada soal tadi yang ditanya adalah, tentukanlah masker sejumlah 2 box masker, 3 hand sanitizer, dan 4 tisu basah. Maka masker sama dengan yang diminta berarti adalah 2 dikali hasil X yang tadi diketahui yaitu 5.000, maka hasilnya 2 dikali 5.000 sama dengan Rp10.000. Lalu selanjutnya hand sanitizer atau Y sama dengan 3 dikali 15.000. Jadi hasilnya adalah Rp45.000. Yang terakhir, tisu basah atau sama dengan Z. Berarti 4 dikali 10.000. Jadi maka hasilnya adalah Rp40.000. Sekian, terima kasih teman-teman yang sudah mau menonton penjelasan singkat saya mengenai determinan matriks. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya guys. Terima kasih, Tuhan memberkati.